Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV di rumah. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengkoreksi pendapat seorang murtadin yang sangat terkenal dan merasa mendapat bimbingan dari Roh Kudus, yaitu Murtadin Effendi Usman yang sekarang sudah menjadi evangelis. Beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran sehubungan dengan perintah di dalam Al-Quran untuk berdiskusi atau berdebat dengan ahli kitab. Mari kita lihat apakah beliau itu paham konteks ayat tersebut atau tidak. Silakan pemirsa yang ada di rumah, saksikan saja video dari seorang murtadin yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus berikut ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Afraham Effendi Usman, Evangelis Afraham Effendi Usman. Pada kali ini Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu ayat Al-Quran di mana orang-orang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdebat dengan ahli kitab. Nah, pemirsa yang ada di rumah sudah lihat kan bagaimana tingkah dari evangelis tersebut ya, seakan-akan mendapat bisikan dari Roh Kudus. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana pendapat beliau sehubungan dengan ayat Al-Quran yang beliau maksudkan tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana kita lihat di tahun 2020 ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, banyak sekali para mu'alaf ya, mereka mengajak debat orang Nasrani, mereka mengajak debat orang Kristen, mereka mengajak debat orang yang percaya kepada Alkitab, mereka mengajak debat, berdebat dengan, mereka mengajak debat dengan orang, dengan anak-anak Tuhan, bahkan dengan penginjil. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu para mu'alaf ketahui, ketika saudara mengajak debat kami, saudara perlu melihat satu ayat Al-Quran, di mana di situ dikatakan bahwa dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ini satu larangan daripada Al-Quran untuk supaya para mu'alaf, orang-orang lain juga supaya tidak debat, tidak mengajak perdebatan dengan ahli kitab. Kita ketahui Bapak Ibu, ahli kitab itulah orang Nasrani, ahli kitab itulah orang Kristen, ahli kitab itulah para hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dan anak-anak Tuhan. Al-Quran melarang berdebat dengan orang Kristen. Nah, pemirsa yang ada di rumah sudah melihat kan bagaimana pendapat murtadin tersebut tentang ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-46 ya. Nah, beliau itu saya juga sangat heran ya, apakah beliau itu tidak memahami Al-Quran. Jadi saya itu ragu ya, beliau itu dulu murtad, pindah ke seberang itu karena ketidakpahaman beliau terhadap ayat Al-Quran itu ya. Jadi bunyi ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut surat ke-40, surat ke-29 ayat ke-46 itu di sana dikatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Arti ayat itu adalah dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara-cara yang baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, illal ladzina zalamu minhum. Jadi ayat ini yang ditutup-tutupi oleh evangelis tersebut. Jadi evangelis ini sengaja mengutip satu ayat tanpa melihat dari keseluruhan konteks ayat tersebut. Jadi kebiasaan mengutip-ngutip ayat ini adalah kebiasaan para evangelis dan para murtadin ya untuk menyesatkan umat. Jadi kebiasaan ini memang suatu kebiasaan yang memang biasa dilakukan oleh murtadin dan orang-orang yang memang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Jadi kebohongan itu adalah merupakan suatu hal yang dibolehkan bagi mereka dan itu sah-sah saja bagi mereka. Inilah bedanya dengan Islam ya. Islam itu harus menyampaikan kebenaran tanpa harus berbohong ya. Jadi sebenarnya perintah
berdakwah atau berdebat dengan ahli kitab itu adalah suatu keharusan sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-64 di sana dikatakan, ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ya. Di sana artinya adalah, dan katakan kepada ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu, yaitu marilah kita menyembah kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja, dan janganlah kita mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu, ya, dan jangan juga kita mengangkat orang lain sebagai Tuhan selain Allah, ya. Jika mereka berpaling, ya, jika orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang, ya, yang hanya berserah diri kepada Allah. Saksikanlah wahai ahli kitab bahwa kami ini adalah orang-orang yang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Begitu juga di dalam surat An-Nahl, ya. Di sana juga dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Dan serulah manusia itu ke dalam hikmah dan pengajaran yang baik, ya. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Itu jadi perintah untuk berdiskusi itu ada di dalam Al-Qur'an yang sudah saya kutip tadi, ya. Begitu juga di dalam surat Al-Ankabut yang sengaja murtadin itu potong, ya. Ayat itu berbunyi, dan janganlah kamu berdiskusi dengan ahli kitab melainkan dengan cara-cara yang baik. Jadi bukan kita tidak boleh berdiskusi dengan ahli kitab, itu suatu keharusan, melainkan dengan cara-cara yang baik, ya, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi begitulah perintah dalam Al-Qur'an, yaitu kita harus berdiskusi dengan cara-cara yang baik, jangan berdiskusi dengan cara-cara yang tidak baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Bagaimana memahami konteks ayat itu? Ya, konteks ayat itu adalah jika kita bertemu dengan ahli kitab yang fasik, ya, dengan orang-orang ahli kitab yang zalim, yang sengaja untuk memutarbalikkan fakta, ya, maka kita boleh-boleh saja untuk berdiskusi dengan cara yang keras, seperti yang dilakukan oleh almarhum Syekh Ahmad Didat ketika beliau berdebat dengan Dr. Anies Soros, ya. Di sana Dr. Anies Soros dipermalukan di depan ratusan atau mungkin ribuan jemaahnya saat itu. Jadi seperti itu untuk memahami konteks ayat itu. Jadi kepada para evangelis, terutama khususnya kepada Murtadin Evangelis Usman ini, janganlah berbohong, ya, janganlah berdusta atas nama kebenaran. Itu suatu hal yang tidak bisa ditolerir bagi orang-orang yang mengaku memahami Al-Qur'an. Apalagi dalam setiap video-video Anda itu Anda sangat fasih berbahasa Arab, seakan-akan menghipnotis para pendengar Anda itu, padahal Anda itu, ya, tidak memahami atau mungkin sengaja untuk berdusta, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini memang sudah biasa dilakukan oleh para evangelis itu. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan setulus merpati, tetapi sayangnya mereka itu tidak pernah menjadi merpati, tetapi jadi ular terus, ya. Jadi mengapa para mu'alaf itu ditakuti oleh evangelis Usman ini, ya. Effendi Usman ini sangat takut dengan para mu'alaf itu, karena para mu'alaf itu sering mengajak untuk berdebat atau berdiskusi. Kenapa ini bisa dipahami? Karena para mu'alaf itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang memahami Alkitab dan Al-Qur'an. Dan ketika mereka memahami Al-Qur'an, di sana ada perintah untuk berdiskusi. Jadi para mu'alaf itu mempunyai suatu kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran, ya. Jadi inilah bedanya dengan para evangelis, terutama Effendi Usman ini. Jadi itu bisa dipahami, ya. Nah, jadi semoga video yang singkat ini bisa berguna bagi para pencari kebenaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.